Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Saifur Rahman SPDI, selaku tenaga pendidik, guru pengampu Mapel TAI di UPTD SDN 2 Careminggan, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan identitas nomor induk mahasiswa 2530112406. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi bab 7, indahnya ketetapan Allah. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Ya, eh, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya, kalau siap, tolong ketua kelas dipimpin. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Terus siapa lagi? Sudah. Jadi cuma satu orang ya. Boleh ya. Kemana itu Bale? Sakit. Oke, kalau Bale sakit, kita doakan bersama-sama. Semoga cepat diberikan kesembuhan kembali. Mari kita membaca Fatihah untuk Bale. Al-Fatihah. Ya, oke, kita lanjut ke itu ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, ya, kalian pernah nggak
merenung tentang misalkan hari bisa sampai 7 hari, terus apa lagi? Bulan bisa sampai 12 bulan, atau matahari yang terus berputar setiap hari, siang dan malam berganti. Pernah nggak berpikir seperti itu? Hebat ya. Siapa yang menetapkan hal itu? Ya, Allah Subhanahu ya. Kemudian pernah nggak kalian punya cita-cita? Pernah. Coba cita-citanya apa? Di sini. Ada yang pengen jadi dokter? Kira nih jadi apa? Koki, tukang masak ya. Ya. Bagus cita-citanya. Nah, cita-cita itu bisa diraih atau tidak? Bisa. Dengan cara apa? Berusaha. Betul sekali ya. Bagus-bagus nih. Apa hebat-hebat anak-anak Bapak ini ya. Eh, Pak, apa sih hubungannya menanya tentang hari, tentang bulan, ya, terus tentang cita-cita, ya. Ya, kaitannya karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Apa sih iman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu? Pengertian dari iman qada dan qadar ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau takdir pernah dengar gak? Ya, takdir atau nasib, nasib. Pernah? Ya, apa itu? Apa? Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, qada dan qadar atau takdir atau nasib itu sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada sendiri itu berarti eh, sebuah perencanaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz ya. Sedangkan qadar itu adalah perwujudannya. Perwujudan dari kodo atau gambarannya begini ya. Gambaran apa? Gambaran contoh kecilnya misalkan kita ingin membuat rumah ya. Kemudian sebelum membuat rumah kita pasti sudah membuat perencanaan terlebih dahulu ya. Membuat gambarnya terlebih dahulu. Dibuatlah gambarnya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, setelah dibuat gambarnya, perencanaannya, kemudian dijadikan sebuah bangunan yang konsepnya seperti tadi ya yang kita buat. Nah, konsep atau gambar itu diibaratkan sebagai kodok. Sedangkan bangunan yang sudah dibangun itu dinamakan qadar. Nah, itulah qada dan qadar. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, Bapak mau menampilkan video terlebih dahulu ya. Oh, sebelum menampilkan video, Bapak mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar dengan benar ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis takdir dalam kurung mubram dan mu'alak beserta contohnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berikhtiar, berdoa, tawakal, syukur dan sabar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar serta membuat paparan sederhana tentangnya ya. Nah, inilah 4
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kita bisa mempelajari keempat-empat ini dengan baik ya. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan video ya. Busuk nih. Apa? Belajar dari kau. Sudah disimak videonya? Ada yang bisa memberikan komentar tentang video itu? Coba Kak Irani. Berdiri Kak Irani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di video itu ada dua pedagang yang menjual mangga. Satu pedagang yang jujur dan satu lagi pedagang yang tidak jujur. Terus? Dan ada di sebuah adegan di mana ada pembeli yang terjatuh dompetnya di sekitaran pedagang mangga tersebut. Ya. Lalu pedagang mangga yang jujur tadi mengambil dan ingin mencari pemilik dompet yang jatuh tersebut. Tuh. Dan sementara yang pedagang yang tidak jujur menyimpannya agar tidak ketahuan oleh pemilik dompet tersebut. Ya. Lalu pemilik dompetnya datang ke penjual yang jujur dan bertanya, apakah ada dompet di sekitaran sini yang jatuh? Lalu pedagang yang jujur tadi berkata, warna apa? Dan dijawab bahwa dompetnya berwarna hitam. Dan akhirnya pedagang yang jujur tersebut memberikan dompet tersebut. Dan akhirnya pemilik dompet tersebut mengucapkan terima kasih. Dan sementara ketika pemilik dompet tersebut datang ke pemilik pedagang mangga yang tidak jujur tadi, dan itu tuh pedagang mangga tidak memberitahu, hanya menjawab tidak lihat. Dan setelah bertahun-tahun berdagang mangga, akhirnya pedagang mangga yang jujur tersebut menjadi orang sukses dan bisa membeli mobil. Dan sementara pedagang yang tidak jujur tadi hanya masih berjualan mangga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali nih penjelasan dari Kak Irani. Untuk apresiasi, berikan tepuk pus untuk Kak Irani. Wush. Ya, tadi kita menyimak video, betul kata Kak Irani, ada pedagang yang jujur dan ada pedagang yang tidak jujur. Buah busuk tetap dijual. Dan akhirnya setelah dibeli oleh pelanggan, buah itu dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian selain jujur, menurut kalian ada apa lagi? Bersyukur, betul ya. Tadi ketika pedagang buah itu setelah dagangannya dibeli ya, ada yang bersyukur, tapi sebelahnya malah justru menggerutu ya. Dapatnya cuma segini ya. Kenapa sih dapatnya cuma segini? Buat makan aja kurang katanya, kayak gitu ya tadi. Terus selain bersyukur, apa lagi? Bersabar, betul ya. Ketika belum ada pembeli, dia bersabar menunggu. Ada azan, sholat dulu ya. Terus kembali lagi
dagang. Ya. Nah, setelah dijalani sekian tahun, akhirnya menjadi pedagang yang sukses, bisa beli mobil. Sedangkan yang satunya karena dia tidak jujur, tidak sabar, tidak bersyukur, akhirnya dia tetap begitu-begitu aja. Nah, itu kesimpulannya bahwa nasib itu bisa dirubah, tapi ada caranya. Tadi itu caranya ya. Pertama kita harus bersabar, kedua harus bersyukur, dan jangan lupa untuk jujur ya. Karena kalau kitanya tidak mempunyai sifat seperti itu ya sulit untuk menjadi orang yang sukses. Nah, oke, sekali lagi berikan tepuk push. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok untuk tugas kelompok ya, tugas diskusi. Nah, untuk diskusi pada hari ini, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan berdiskusi tentang pengertian kodo dan kodar. Untuk kelompok yang kedua nanti akan berdiskusi tentang jenis-jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mualaf. Kemudian untuk kelompok 3 akan berdiskusi tentang menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk kelompok 4 yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Oke. Kita bagi dulu ya. Coba berhitung. Dimulai dari Kairani. Ya. Jadi sampai 4. Ulangi. Ini kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Kelompok 3. 3 mana 3? 3. Kelompok 4. Oke, perhatikan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Waktu selesai. Nanti akan presentasi berdasarkan urutan kelompok ya. Untuk presentasi nanti perkenalkan diri ya. Kemudian dari kelompok mana dan presentasikan isinya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kairani Naira Salagi, bisa dipanggil Kairani. Saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 1. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu tercipta. Qadar adalah ukuran atau perwujudan dari ketetapan qada tersebut dalam kehidupan nyata, serta segala rinciannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk push untuk kelompok 1. Wush. Ya, tadi kelompok 1 mempresentasikan materi tentang pengertian kodo dan kodar ya. Kemudian silakan barangkali ada yang dipertanyakan kelompok 4 kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah qada dan qadar itu sama dengan takdir? Ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 1 tentang kodo dan kodar. Pertanyaannya, apakah kodo dan kodar itu sama dengan takdir? Silakan kelompok 1 dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabannya sama, cuman bedanya takdir bermakna luas, kalau koda dan godar lebih rinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, jawabannya adalah sama. Ya, cuma ada perbedaan ya. Kelompok 1 ada perbedaan. Perbedaannya yaitu terletak pada makna. Ya, kalau takdir itu maknanya lebih luas, ya. Sedangkan kodo dan kodar maknanya lebih rinci. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiri dan memperkenalkan diri, kemudian presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Fitriani, bisa dipanggil Ririn. Ya, Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. ya. 1. Takdir mubram. Pengertian ketentuan Allah yang bersifat mutlak. Pasti berlaku dan manusia tidak memiliki peran untuk mewujudkannya. Ciri-ciri tidak dapat dihindari, tidak bisa ditawar, dan sudah ditetapkan sejak awal azali. Contoh, kelahiran dan kematian, hari kiamat, sifat dan fisik, bencana alam. 2. Takdir mualak. Pengertian ketentuan Allah yang sifatnya tidak mutlak, melainkan bergantung mualak pada usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Ciri-ciri masih bisa berubah mengikuti usaha dan ikhtiar manusia serta melibatkan campur tangan manusia untuk mewujudkannya. Contoh, kepandaian dan kualitas diri, kesehatan, kesejahteraan, atau kemiskinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan perbedaan atau pembagian takdir ya. Takdir menurut kelompok 2 dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram yaitu takdir yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau mualak, takdir yang masih bisa dirubah. Nah, sekarang kelompok 3 barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada laki-laki berganti jenis kelaminannya menjadi perempuan, apakah itu disebut takdir mualak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 2. Ya. Pertanyaannya, ketika ada laki-laki yang merubah jenis kelaminnya atau mengubah gendernya menjadi ya transgender, menjadi seorang wanita, apakah itu termasuk takdir mualak atau bukan? Ya, silakan dijawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya tidak. Jenis kelamin itu masuknya ke takdir mubram sebab laki-laki yang fitrahnya laki-laki tidak bisa dirubah dengan apapun termasuk operasi kelamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Wush.
Itu jawaban dari kelompok 2 ya. Bahwa kelamin itu atau transgender itu bukan termasuk kepada takdir mu'allaq ya. Karena gender itu tidak bisa dirubah dengan apapun ya. Karena kayaknya kaitannya dengan hukum fikih ya. Contohnya aurat laki-laki dan aurat perempuan pasti berbeda. Apalagi hukum fikih itu banyak ya. Sholat ya. Ketika sholat laki-laki diwajibkan sholat di masjid, sedangkan perempuan di rumah ya. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan secara fikih ya, yang tentu tidak bisa dilakukan ketika seorang laki-laki berubah menjadi seorang perempuan, karena itu sudah menyalahi kodratnya ya. Kodrat kita terlahir menjadi laki-laki ya sudah, berarti kita harus menerima ya. Jangan laki-laki pengen jadi perempuan, itu enggak benar ya, itu menyalahi hukum fikih. Oke, masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup lanjut ke kelompok 3. Dipersilakan santun Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempersiapkan kita sudah selesai berdiskusi pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan beberapa kesimpulan dari diskusi kita. Pertama, kelompok 1, bahwa menurut kelompok 1 qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali atau sejak sebelum alam ini diciptakan ya. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada itu sendiri ya. Kemudian dari kelompok 2. Dari kelompok 2 hasil diskusinya yaitu takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Nah, untuk takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah dengan cara apapun, tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Kematian. Terus kelahiran. Terus ada lagi? Terjadinya siang dan malam. Kalau siang dan malam berubah, otomatis kiamat. Berdiskusi tentang hikmah terhadap qada dan apa hikmahnya? Nah, untuk hikmahnya kalau itu tadi hikmah dikira pada ini itu nama nah, hikmah dari qada dan qadar adalah tadi kita menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup, tidak takut lagi atau tidak merasa tidak merasa seperti tidak punya kejelasan lah. Karena kalau kita sudah beriman kepada qada dan qadar, apapun yang akan terjadi kita sudah siap menerimanya. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Kalau bertanya, hari ini belajarnya menyenangkan tidak? Semuanya bisa mengerti? Bisa. Alhamdulillah. Diakhiri
dengan lancar. Ya. Apabila Bapak terdapat kesalahan atau perbuatan yang salah yang diikuti ya, dan mohon dimaafkan. Ini saja ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa pulang dengan hati yang senang dan lebih. Silakan untuk dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh